Kita akan mulai dengan introduction atau perkenalan. Saya ambil dari Amsal 25 ayat 2 ya. Proverbs 25 verse 2 dikatakan, "It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings to search out a matter." Jadi kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan kita, raja-raja, ialah menyelidiki sesuatu. Karena itu teman-teman, tidak ada salahnya kita ingin tahu ya, apa sih kata Alkitab? Kenapa sih kita penting sekali untuk mengetahui sejarah dan isi Alkitab, teman-teman? Alkitab berisi firman Tuhan yang sangat penting, mulai dari penciptaan seluruh alam semesta sampai penebusan Yesus di kayu salib, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kita harus tahu dari mana Alkitab kita didapat, dan apakah kita bisa percaya kepada kebenaran di dalamnya. Kitab-kitab Perjanjian Lama sangat penting menjadi dasar kitab-kitab Perjanjian Baru. Yesus dan semua rasul mengutip dan meneguhkan semua firman di dalam Perjanjian Lama. Kira-kira ada 300 kutipan Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Faktanya, kurang lebih 30 tahun pertama kekristenan, gereja mula-mula hanya berpegang pada Alkitab Perjanjian Lama atau Tanak dan bertekun di dalam pengajaran lisan rasul-rasul yang masih hidup waktu itu. Jadi Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis sama sekali. Sehingga kekristenan berawal dari Sang Firman hidup yang turun ke dunia orang mati dan bangkit kembali pada hari ketiga, yaitu Yesus. Dan bukan berawal dari buku yang diturunkan. Hai, selamat. Saya akan memberikan kepada teman-teman sebuah kunci, yaitu kunci pengetahuan. I will give you the key to unlock the Bible. Saya akan memberikan Anda kunci untuk membuka Alkitab, sehingga Anda mengerti dan dapat belajar firman Tuhan sendiri. Pengajaran ini akan sangat sederhana dan dapat dimengerti oleh orang awam. Bertemu kembali dengan saya. Mengapa kita penting sekali untuk mengetahui apa yang kita percayai, teman-teman? Yesus berfirman, "Kalau kamu mendengarkan perkataanku dan menuruti firmanku, kamu seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh." Jadi, iman Kristen bukanlah blind faith atau iman yang buta. Iman Kristen memiliki dasar yang sangat kuat. Banyak dari orang Kristen juga berpikir seperti Muslim, bahwa Alkitab itu diturunkan dari langit. Kita tidak tahu dari mana Alkitab kita didapat. Begitu juga dengan Muslim. Mungkin karena kita lahir dari keluarga Kristen atau kita lahir dari keluarga Muslim. Kita tidak tahu bahwa Al-Quran yang mereka pegang sekarang adalah hafalan Imam Hafs yang dicetak, distandarisasi oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian dipublikasikan 10 Juli 1924 dan diedit tahun 1936. Ada banyak kesalahan dan versi Quran pada waktu itu, sehingga pemerintah Mesir termotivasi untuk memulai satu proyek yang mengarah kepada satu versi Quran yang disebut dengan edisi Royal Kairo atau edisi Kerajaan Kairo di bawah kepemimpinan Raja Fuad pertama pada waktu itu. Pemerintah menghancurkan sejumlah besar teks lainnya dengan menenggelamkannya di Sungai Nil dan mengeluarkan satu teks standar sendiri yang kita kenal dengan Hafs Quran, termasuk yang ada di Indonesia. Dengan demikian, proyek Kairo ini mengikuti semangat Khalifah Utsman bin Affan dan Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf yang ada di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu, yang dilaporkan menghancurkan versi-versi Quran yang berbeda dan mendistribusikan satu teks Al-Quran mereka sendiri pada awal-awal abad pertama Islam. Anda bisa baca ya di referensi bukunya, yaitu Al-Quran dalam konteks sejarah oleh Gabriel Said Reynolds, halaman ketiga. Lebih jelasnya, untuk bukti-buktinya kita akan membahas pada bagian kedua setelah kita go through atau belajar seluruh Alkitab. Mari kita berpikir kritis dan memulai perjalanan kita ke dalam firman Tuhan. Alkitab termasuk pada literatur tulisan-tulisan kuno. Tuhan mengkomunikasikan pewahyuan firman-Nya lewat tulisan. Presentasi ini akan dibuat dengan cara yang sangat mudah dipahami
sehingga teman-teman dapat berpikir kritis mencari sumber tulisan dan menyelidikinya sendiri. Karena di channel YouTube ini. Ini adalah rekomendasi website dan buku-buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Kita akan memakai Alkitab Sabda Online untuk sumbernya. Kemudian kita juga akan membaca dari online interlinear Hebrew Bible. Jadi Alkitab dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Yunani, Inggris yang diterjemahkan kata per kata. Perjanjian Lama diambil dari Codex Leningrad dan Perjanjian Baru dari Textus Receptus. Ada dua terjemahan besar dari total manuskrip yang ada, yaitu Textus Receptus dan Novum Testamentum Graciae. Mungkin teman-teman Kristen juga baru dengar ya. Tapi saya memakai yang Textus Receptus karena ini mewakili 90% dari total manuskrip yang ada. Nah, nanti kita belajar apa bedanya. Kemudian ada website lainnya, Anda bisa baca di sini. Dan juga kita akan belajar langsung dari orang-orang Arab yang asli karena mereka tahu bahasanya. Saya harap teman-teman semua berpikir kritis dan dapat belajar bersama. Saya rindu sekali. Iman Kristen berawal dari kebangkitan Sang Mesias. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Dan jika Kristus, Mesias, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Sebab jika Yesus tidak bangkit, kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia turun ke dunia orang mati atau dia naik ke surga. Rasul Yohanes memberi kesaksian demikian teman-teman. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, yaitu tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi bagi kita orang Kristen, firman bukanlah sebuah buku, tapi seorang pribadi yang bernama Yesus. Jesus is the walking, talking, living Word of God. Untuk membagikan kepada teman-teman. Lalu bagaimana sih teman-teman gereja mula-mula itu hidup atau menghidupi imannya? Padahal 30 tahun pertama tidak ada sama sekali tuh Injil, tidak ada sama sekali surat-surat Rasul Paulus. Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Markus, yang ditulis oleh John Mark atau Yohanes Markus, yaitu teman seperjalanan Paulus, murid juga penulis dari Rasul Petrus. Kita tahu ini dari catatan bapak-bapak gereja kita ya teman-teman, dari sejarah. Injil Markus ini disebut juga dengan Injil Petrus karena Rasul Petrus berada di belakang penulisan Injil Markus ini. Kira-kira ditulis tahun 54 sampai 68 Masehi. Jadi hampir selama 30 tahun pertama orang Kristen tidak mempunyai Alkitab Perjanjian Baru yang tertulis sama sekali. Mereka bertekun dalam rumah-rumah, berkumpul, dan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang masih hidup pada waktu itu. Jadi kitab yang mereka pelajari adalah Perjanjian Lama atau kitab Tanak, yang juga merupakan kitabnya orang Yahudi. Paulus belum bertobat waktu itu, dan belum menulis surat apapun. Ketika rasul-rasul mulai menjadi tua, murid-murid mendesak supaya dituliskan apa yang menjadi kehidupan dan pengajaran Yesus, supaya generasi berikutnya mengenal siapa Yesus Tuhan kita dan apa ajarannya. Juga pada waktu itu udah mulai muncul bidat-bidat ya teman-teman, yang meragukan keilahian Yesus. Ada yang mengatakan Yesus bukanlah Allah, Yesus hanya manusia biasa. Ada yang mengatakan kemanusiaannya itu bukanlah sesuatu yang nyata, hanya gambaran saja. Ada yang menyatakan Yesus setengah dewa, setengah manusia. Nah, untuk itulah rasul-rasul menuliskan kepada kita Injil dan surat-suratnya untuk meneguhkan iman kekristenan kita. Teman semua, sebuah video. Lalu bagaimana sih cara hidup gereja mula-mula waktu itu teman-teman? Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan mereka orang-orang percaya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang masih hidup waktu itu dan dalam persekutuan atau komunitas atau komunian. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Rasul Paulus dalam suratnya juga menasihati Timotius
Rasul Paulus berkata demikian, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tentu yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab suci perjanjian lama ya teman-teman. Itu series pembelajaran Alkitab. Apa sih kata Islam tentang dosa teman-teman? Kita mau lihat bagaimana Islam dan Muslim berkenaan dengan dosa ini. Apakah sama dengan Kristen dan Alkitab atau berbeda? Dalam hadis sohihnya, Abu Ayyub Khalid bin Sa'id, semoga Allah berkenan dengan dia, melaporkan, utusan Allah berkata, jika kamu tidak melakukan dosa, Allah akan menciptakan orang-orang yang akan melakukan dosa dan meminta pengampunan, dan Dia akan mengampuni mereka. Sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah, juga melaporkan utusan Allah mengatakan, olehnya di tangan siapa hidupku berada, jika kamu tidak melakukan dosa, Allah akan menyapu lenyap kamu keluar dari keberadaanmu. Dan Dia akan menggantikan kamu dengan orang-orang yang akan berbuat dosa dan mencari pengampunan dari Allah. Dan Dia akan mengampuni mereka. Ini adalah Sahih Muslim. Kemudian dalam satu kesempatan lainnya, Abu Hurairah juga melaporkan utusan Allah bahwa Tuhannya yang maha tinggi dan maha besar, demikian dikatakan, jika seorang hamba Allah melakukan dosa dan dia berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan Allah yang maha tinggi dan maha besar berkata, hambaku melakukan dosa. Kemudian ia menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memperhitungkan dosanya. Kemudian hamba Allah ini melakukan dosa lagi dan berkata, Tuhanku ampunilah dosaku. Dan Allah yang maha tinggi dan besar berkata, hambaku melakukan dosa, dan kemudian menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya, atau akan mengambil dia untuk memperhitungkan dosanya. Lalu dia sekali lagi melakukan dosa dan berkata, Tuhanku ampuni aku atas dosaku. Dan Allah yang maha tinggi dan besar berkata, hambaku juga melakukan dosa dan kemudian menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa atau memperhitungkan dosanya. Dan Allah berkata, wahai hambaku, lakukan apa yang kamu suka, karena aku telah memberikanmu pengampunan. Abdul al-Ala berkata, saya tidak tahu apakah dia mengatakan 3 atau 4 kali untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi dalam konsep Islam, kalau kamu tidak melakukan dosa, Allah akan melenyapkan kamu dan menggantikan dengan orang-orang yang akan berbuat dosa dan meminta ampunan berulang-ulang kali. Ini adalah konsep mereka. Apakah konsep ini sama dengan konsep Alkitab? Kitab. Lalu apa sih kata Alkitab tentang dosa, teman-teman? Imamat 20 ayat 7-8 mengatakan, maka harus kamu menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab aku Yahweh, Allahmu, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Imamat 20 ayat 26 juga mengatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Yesaya 43 ayat 3 berkata, sebab akulah Yahweh Allahmu, yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 15, akulah Yahweh yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dalam Yohanes 8 ayat 34, kita juga tahu bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus waktu itu berkata, aku datang untuk memberikan kamu kemerdekaan katanya.
Kemudian orang-orang Israel menjawab, kami bukanlah hamba siapapun. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 1 mengatakan, apakah kita boleh berkata bertekun di dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah untuk melakukan kehendaknya. Itulah tugas dan misi Yesus selama dia ada di dunia. Ini adalah video pertama saya. Dosa adalah pemisah kita dengan Allah. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosa kita. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Efesus 2 ayat 14-16 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yaitu bangsa Yahudi dan Goyim atau bangsa non-Yahudi. Ya, sebagai lambang juga perseteruan antara kita dengan Allah. Allah yang Maha Kudus dan kita sebagai manusia berdosa, itu kita ada di dalam permusuhan atau pertentangan. Karena kita selalu berlawanan, beroposisi dengan Allah. Dan Yesus merubuhkan tembok pemisah itu, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu manusia ilahi. Dan dengan itu Yesus mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib itu dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yesus berkata, Rasul Yohanes ya dalam Injilnya, dalam suratnya, mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semoga teman-teman, kita sebagai manusia tidak bisa menolong diri kita sendiri dari lumpur dosa. Alkitab berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud di sini adalah kain pembalut menstruasi wanita, teman-teman. Jadi segala kebaikan, amal saleh, itu tidak berguna di hadapan Allah, tidak bisa menolong kita. Karena di hadapan Allah, segala amal baik kita, segala kesalehan kita, itu seperti kain kotor. Sebab kalau posisi kita tidak benar di mata Tuhan, apapun yang kita lakukan itu salah, teman-teman, dosa. Nabi Yesaya berkata, kami sekalian menjadi layu seperti daun. Kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Nabi Yesaya juga berkata, kita ini sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan Alkitab jelas menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini maksudnya adalah disposisi, atau kita meleset daripada posisi yang ditentukan Tuhan bagi kita. Artinya, posisi kita itu tidak benar, teman-teman. Inilah yang ditebus oleh Yesus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut atau kematian.
Demikianlah maut atau kematian itu menjalar kepada kita, termasuk kepada saya dan kepada teman-teman semuanya, kepada semua orang. Kita harus mati, karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab berkata upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu di Yesaya 1 ayat 18. Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi solusi daripada dosa kita adalah dari Tuhan sendiri. Semua suka ya? Jadi Allah adalah inisiator bagaimana caranya kita bisa diselamatkan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa agama adalah jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Keselamatan adalah inisiatif Allah sendiri, dan Allah jugalah yang menyediakan caranya. Alkitab mengatakan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Agama adalah upaya manusia mencari Allah. Kekristenan adalah upaya Allah mencari manusia dan turun ke dunia. Keselamatan tidak bisa diupayakan dari diri sendiri. Hanya Sang Pencipta yang tahu caranya bagaimana kita bisa diselamatkan. Karena itu Yesus berkali-kali bicara dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kita ini terhilang, teman-teman. Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Yesus berkata, "Aku datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Agama menuntut kita untuk benar dan suci, baru kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kekristenan mengajarkan kita datang dalam keadaan kita apa adanya, yang penuh dosa dan kotor. Tuhan sendirilah yang akan menyucikan dan membenarkan. Baru kita bisa melakukan apa yang baik. Agama adalah upaya manusia untuk menjangkau Tuhan yang suci dan ilahi. Ini melibatkan usaha diri kita sendiri. Sehingga agama merupakan sesuatu yang sangat subjektif, teman-teman. Ada banyak jalan menuju Roma katanya. Dulu saya juga berpikir sama. Ada banyak jalan menuju Allah. Setiap orang boleh melakukan caranya sendiri-sendiri. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Dalam kebenaran ilahi, Tuhan berkata, hanya ada satu jalan yang Dia berikan. Kekristenan bukanlah agama, karena tidak melibatkan upaya manusia untuk menjangkau Tuhan, melainkan upaya Tuhan untuk menjangkau kita. Kekristenan berpusat pada hubungan pribadi antara Allah dengan kita sebagai ciptaannya. Kekristenan adalah tentang Allah yang pengasih yang memulai hubungan dengan mengungkapkan siapa Dia kepada ciptaannya, dengan datang kepada kita dalam pribadi yang bernama Yesus. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kita dibukakan jalan untuk dapat diterima oleh Allah yang kudus dan mengalami arti sebenarnya dari kehidupan ini. Agama berkata jika aku patuh dan taat maka aku diterima. Tapi Injil mengatakan, kamu harus percaya dulu, menerima dulu dan beriman dulu, maka baru kamu bisa taat. Agama mengatakan kalau aku baik, Tuhan mengasihi aku. Injil berkata, Tuhan mengasihi semua orang berdosa, dan Yesus mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Agama memegang nilai-nilai baik dan buruk, tapi Injil memegang nilai bertobat atau tidak. Fokus agama adalah pada hukum dan ketetapan Tuhan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, mematuhi semua hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya. Injil tidaklah demikian. Fokus Injil adalah transformasi hidup atau perubahan hidup dari manusia lama menjadi seperti Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan berbuah di dalam Kristus. Agama akan menghasilkan pride atau kesombongan kalau kita berhasil mentaati firman Tuhan. Aku udah banyak berbuat amal,
Aku banyak melakukan perbuatan baik, aku berpuasa, aku menolong orang, dan sebagainya. Maka surga bukanlah lagi sesuatu anugerah, melainkan suatu upah, karena kita sudah melakukan ketaatan-ketaatan kita. Dan agama menghasilkan keputusasaan. Kalau kita gagal mentaati hukum-hukum Tuhan, maka kita menjadi putus asa, desperate. Tapi Injil menghasilkan kerendahan hati, karena kita tahu bahwa dari diri kita sendiri kita tidak dapat melakukan hal yang baik, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Injil menghasilkan iman, karena iman itulah kekristenan hadir, teman-teman. Titik tolak kekristenan adalah berawal dari iman, bukan perbuatan. Agama juga dimotivasi dengan ketakutan, tetapi Injil dimotivasi dengan kasih. Inilah kekristenan yang sejati. Injil berkata, if you believe right, then you will live right, and everything will be alright. Jadi Injil bertitik tolak dari iman, bukan dari perbuatan. Perbuatan baik adalah buah dari iman. Injil berkata, kita akan dirubah serupa dengan apa yang kita lihat. Kita baca kisahnya ya pada waktu Yesus berjalan di atas air nih teman-teman. Anda bisa baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi murid-muridnya sudah naik ke perahu, pergi ke seberang, Yesus belum ikut waktu itu. Kebayang ya, angin sakal itu berarti angin badai, topan. Jam 3 malam, subuh, Yesus datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Wow! Kebayang gak betapa terkejutnya murid-muridnya melihat seorang berjalan di atas air? Itu bukan sesuatu yang wajar. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah ini. Aku ini, ego ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Come, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, Yesus berjalan di atas air sudah terbiasa ya teman-teman, dia sering melakukan mujizat. Tapi Petrus berjalan di atas air mengatasi hukum alam, hukum natural. Itu bukan sesuatu yang wajar. Selama mata Petrus tertuju kepada Yesus, dia dapat mengatasi hukum alam. Dia berjalan di dalam hukum roh. Yang dikatakan di dalam Alkitab, hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Nanti kita belajar ya ketika kita sampai di kitab Roma. Selama mata Petrus memandang kepada Yesus, dia mampu mengatasi hukum alam ini. Tapi lihat, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus mulai memandang dirinya sendiri. Dan dia mulai memandang badai di sekitarnya. Matanya mulai bergeser daripada Yesus kepada dirinya sendiri. Maka takutlah dia dan dia mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi selama kita memandang kepada Yesus, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Teman-teman,
Di dalam kitab Taurat ada satu kejadian yang sangat unik yang orang Yahudi tidak tahu kenapa ya bisa ada kejadian ini dan apa maknanya. Sampai di dalam perjanjian baru. Pada waktu itu mereka berangkat dari Gunung Hor, Musa ya dengan seluruh bangsa Yahudi. Berjalan ke arah Laut Merah untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, kami telah muak, yaitu mana. Ya, mana adalah roti seperti embun yang turun dari surga. Mereka muak katanya, tiap hari makanannya begini-begini saja. Tuhan marah teman-teman. Tuhan menyuruh ular-ular berapi atau ular tedung ke antara bangsa itu. Dan memagut mereka sehingga banyak dari bangsa Israel yang mati waktu itu. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekarang kamu buat ular tedung dari tembaga. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Apa maknanya ini teman-teman? Ular adalah lambang dosa dan tembaga adalah zat atau material lambang penghakiman. Orang Yahudi tidak tahu makna peristiwa ini sampai pada kemudian Yesus mengatakan di dalam perjanjian baru demikian. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 18, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yesus berkata demikian sebagai nubuatan mengenai bagaimana caranya dia akan mati. Yaitu caranya dengan digantung di atas tiang atau di atas pohon. Karena awal permulaan dosa kita adalah dari pohon ya teman. Pohon pengetahuan baik dan buruk. Maka penebusan dosa kita juga berakhir di atas sebuah pohon. Ya di atas kayu. Yesus adalah sang ular tembaga itu. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan segala dosa umat manusia ditimpakan pada Yesus pada waktu itu. Dan penghakiman Allah turun atas Yesus. Nanti setelah kita belajar Injil dan belajar Alkitab akan semakin jelas ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan ular tembaga Musa ini. Apakah Taurat dan Injil diturunkan? Quran surah Al-Maidah ayat 46 mengatakan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut Islam teman-teman, Taurat itu diturunkan kepada Musa.
dan Injil itu diturunkan kepada Yesus. Well, ini klaim yang tidak pernah bisa dibuktikan secara sejarah maupun doktrinal. Sebab faktanya tidak ada Taurat, Mazmur, ataupun Injil yang diturunkan, dikirimkan, atau didiktekan. Tidak pernah ada. Ini hanya ada dalam imajinasi Muslim sendiri. Bahkan Injil tidak pernah ditulis oleh Yesus. Berapa sih kitab menurut Islam yang diturunkan? Teman-teman Kristen harus tahu bahwa Islam dan Quran mengakui 4 kitab. Menurut mereka, Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur atau Mazmur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa, itu menurut mereka ya, kemudian Quran diturunkan kepada Muhammad. Konsep diturunkan ini kita tidak tahu apakah kitabnya dikirim, didiktekan, atau seperti apa. Sebab jelas konsep Kristen tidak ada kitab yang dikirim apalagi didiktekan. Jadi ini adalah halusinasi kaum muslim sendiri. Mereka saling tidak setuju apakah Quran dikirim bertahap atau dalam bentuk kitab. Mereka percaya Quran punya umul kitab atau ibu kitab yang ada di Lauh Mahfuz, yaitu di surga di Baitul Izzah. Jadi mereka berkata bahwa firman Allah itu kekal bersama-sama dengan Allah. Allah bersama-sama dengan umul kitab atau bersama-sama dengan firman-Nya. Nah, saat ini kita tidak membahas kekekalan dari firman itu ya, tapi nanti kita akan bahas. Mereka percaya kitab ini diturunkan pada malam Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Muhammad lupa harinya, sehingga sampai sekarang mereka tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar ini. Quran surah ayat 97 Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Konsep ini tidak ada di dalam Alkitab. Peringatan turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai sampai sekarang diperingati sebagai Hari Raya Shavuot atau Pentakosta. Di dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus, tepat di hari Pentakosta. Umat Yahudi tidak lupa, karena ini merupakan perayaan yang sangat penting. Perayaan mingguan ini tepatnya 50 hari setelah Paskah, 10 hukum Taurat diturunkan, yaitu di tanggal 6 bulan Syifan. Muhammad mengatakan bahwa ada sekitar 124.000 nabi yang dikirim, 305 utusan Allah, dan 104 kitab yang diturunkan. Tapi semuanya hilang, tinggal Taurat, Mazmur, Injil, dan Quran. Teman-teman bisa baca sumbernya, dan teman-teman bisa tanya sendiri ya kepada para imam dan para ustadz. Sumbernya ada di Biharul Anwar, volume 11, halaman 32. Merupakan hadits yang juga sahih. Abraham diberi kitab di dalam Islam. Jadi di dalam Quran surah 87 atau Al-Alaq, mereka percaya ada kitab-kitab yang diberikan juga kepada Abraham. Dan ini kita tidak bisa buktikan secara historis atau sejarah ya teman-teman, karena kita tidak percaya hal ini. Lalu kapan Quran itu diturunkan teman-teman? Ini menurut hadis ya. Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri. Rasulullah berkata, kami mengamati itikaf dengan Rasulullah selama 10 hari pertengahan Ramadan. Dia berkata, saya telah diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu saya dibuat lupa. Jadi carilah dalam 10 malam terakhir pada malam-malam bernomor ganjil. Jadi nggak pasti ya teman-teman. Ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah. Ya teman-teman bisa cari sendiri. Anda tinggal pause video ini, kemudian Anda cocokkan. Ya. Demikian juga diriwayatkan oleh istrinya Aisyah. Utusan Allah berkata, cari malam Qadar di malam-malam ganjil selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, teman-teman. Lalu bagaimana dengan turunnya 10 perintah Yahweh? Disaksikan seluruh bangsa. Jadi kalau turunnya Nuzulul Quran itu tidak ada saksinya. Tapi turunnya 10 perintah Allah itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel waktu itu. Keluaran 19 ayat 17.
Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka di kaki gunung, yaitu Gunung Sinai. Ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Yahweh turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar dengan sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Ini ada sesuatu yang dahsyat sekali ya teman-teman pada waktu itu. Seluruh bangsa gemetar ketakutan. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus untuk mendapatkan Yahweh hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa, kata Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum batu itu ada di tangannya. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Yahweh. Peringatan turunnya 10 perintah Allah ini diperingati setiap tanggal 6 bulan Sivan sebagai hari perayaan Shavuot atau perayaan Pentakosta. Jadi jika di perjanjian lama, hari raya Shavuot adalah turunnya 10 perintah Allah, di mana 3.000 orang mati pada waktu itu karena mereka membuat anak lembu emas sebagai penyembahan berhala. Di perjanjian baru, perayaan Shavuot ini adalah turunnya Roh Kudus. Dan di hari yang sama, 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan. Disinilah kita melihat kontrasnya antara perjanjian lama yang ditulis oleh hukum di loh-loh batu dan perjanjian baru yang ditulis oleh hukum di dalam loh-loh hati manusia. Nanti setelah kita belajar seluruh Alkitab, kita akan melihat secara kontras bedanya hukum Taurat dengan kasih karunia dan kebenaran di dalam Yesus. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, mereka takut mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin umat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Nah teman-teman, saya mau teman-teman Kristen tahu bahwa kalau tadi kita bicara 30 tahun pertama itu belum ada Injil, lalu apa yang murid-murid atau gereja-gereja mula-mula itu pegang? Mereka memegang satu pengakuan iman yang disebut Credo para Rasul. Dalam 1 Korintus 15, pengakuan iman ini dicatat oleh Rasul Paulus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil inilah kamu diselamatkan. Artinya oleh kabar baik inilah. Kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Apa sih Injilnya teman-teman? Injilnya singkat saja. Hanya satu kalimat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi kematian Yesus mempunyai saksi, kebangkitan Yesus juga mempunyai saksi. Kalau kasus mengenai kematian dan kebangkitan Yesus ini dibawa di dalam satu pengadilan, maka menjadi satu kasus yang sangat kuat karena mempunyai saksi-saksi. Dan murid-murid Yesus mati syahid berdasarkan kesaksian
ini teman-teman. Jadi mereka percaya teguh bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan untuk alasan inilah mereka mati syahid teman-teman. Korintus ini ditulis sangat awal ya. Perkiraannya sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Sehingga kredo atau pengakuan iman ini adalah apa yang gereja mula-mula percaya. Yesus menderita, mati disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Ini adalah iman gereja mula-mula. Iman Kristen berawal dari kebangkitan Mesias. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, hari Ahad, wanita-wanita pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu kubur Yesus sudah terguling. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, mereka heran, ada apa ini? Kemana mayatnya? Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian putih yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan teman-teman dan mereka menundukkan kepala. Kedua malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini. Ia telah bangkit. Sang anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Ya, malaikat itu berkata, "Ingat apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Saksi-saksi pertama kebangkitan Mesias. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus juga bangun. Cepat-cepat pergi ke kubur itu ya. Disusul, kalau di Injil Yohanes, Rasul Yohanes dulu yang lari, kemudian Petrus menyusul ya. Ketika ia menjenguk ke dalam, Rasul Petrus melihat hanya kain kafannya saja. Rasul Petrus lalu bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Al-Masih akan come. Al-Masih sudah bangkit, sungguh dia sudah bangkit. Jika Yesus setelah kebangkitannya mempunyai tubuh kemuliaan dan bisa menembus tembok. Benar ya teman-teman? Karena ketika murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus bisa hadir di situ tanpa ketuk pintu. Dia tidak masuk melalui pintu biasa. Itu adalah tubuh kemuliaan yang bisa menembus dinding. Tapi mengapa batu itu harus digulingkan oleh malaikat? Bukankah Yesus bisa menembus batu itu? Batu seberat 1-2 ton ini membutuhkan 2-4 orang laki-laki dewasa untuk menggulingkannya. Batu itu digulingkan supaya menjadi kesaksian bagi para muridnya. Sungguh dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Lukas 24 ayat 5-7 mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua malaikat itu berdiri dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa sang anak manusia harus serahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Yesus menubuatkan kematiannya sendiri berulang-ulang kali teman-teman. Paling gak ada 3 kali yang dicatat di dalam setiap Injil. Yesus berkata sang anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di dalam Injil Markus dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sang anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Dalam Injil Lukas, Yesus berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Demikian pula lah kelak halnya sang anak manusia pada hari kedatangannya. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah. Kamu tidak menangkap aku. Tapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci." Jadi Yesus hidup di dalam penggenapan setiap nubuatan mengenai dia. Ini adalah kisah yang sangat-sangat saya sukai teman-teman, yaitu Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya ke jalan di Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika dua orang ini bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang akan terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Yesus berkata, "Apa? Berita apa?" Lalu mereka berkata, "Itu loh apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi ya pada waktu itu. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita, telah kelihatan kepada kami malaikat-malaikat yang mengatakan, ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu ini bodoh, lambat untuk mengerti. Kamu tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wow, Yesus memberikan pelajaran Alkitab ya kepada dua orang muridnya. Mereka mendekati kampung Emmaus yang mereka tuju itu. Yesus berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari udah mulai malam, matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu Yesus duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya. Ini adalah komunion ya. Dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. "Wow," kata mereka seorang kepada yang lain, "bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kenapa teman-teman? Karena pada waktu Yesus memecahkan roti, mereka melihat lubang paku di kedua belah tangannya. Ya, lubang paku di tangannya. Dan mereka mengenali, ini dia Yesus yang sudah bangkit.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, teman-teman, mereka lagi berunding. Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya kamu ragu-ragu di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Wow, Yesus juga suka ikan ya teman-teman, saya juga suka. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Yesus yang mengkanonisasi sendiri Alkitab Perjanjian Lama. Ya, nanti kita menemukan alasan kenapa Kristen hanya menerima kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Karena Yesus yang mengatakannya. Kita tidak menerima kitab Deuterokanonika. Tetapi walaupun demikian nanti kita belajar ya, apa sih kitab Deuterokanonika itu. Lalu ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga dalam awan-awan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik dari perjalanan ke Emmaus ini? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia, ya, apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Kemudian Yesus juga berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur harus digenapi." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, demikianlah teman-teman bagaimana caranya kita menafsirkan Alkitab. Jadi perjanjian lama adalah perjanjian baru yang dimeteraikan atau disembunyikan. Dan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibukakan atau reveal. Perjanjian lama adalah bayang-bayang atau foreshadow, di mana penggenapannya adalah di perjanjian baru. Kita tidak dapat mengerti semua nubuatan dan simbol-simbol, serta perumpamaan para nabi di perjanjian lama tanpa membaca perjanjian baru. Begitu juga sebaliknya, kita tidak dapat memaknai apa arti perjanjian baru tanpa membaca dan mengerti perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama hanya dapat disingkapkan lewat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 6 dan 2 Korintus 3 ayat 14-17 mengatakan demikian. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Ya, tadi kita lihat ketika 10 hukum Taurat itu diturunkan, 3.000 orang mati.
Tetapi ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya juga waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan melihatnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, yaitu kita yang sekarang ada dalam perjanjian baru. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, kata Rasul Paulus. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yesus adalah sumber hidup kekal, teman-teman. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Seluruh kitab suci berpusat pada Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci yaitu Tanakh perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Mazmur 40 ayat 7 berkata lewat Daud, Tuhan mengatakan, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Ini menubuatkan kedatangan Mesias. Dan Mazmur 40 ayat 7 ini digemakan kembali oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Ketika Mesias datang ke dalam dunia, dia menggenapi firman, yaitu sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa Yesus datang? Untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan Taurat atau hukum-hukum Tuhan. Karena seluruh manusia sudah gagal untuk melakukan Taurat Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Amin, aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sampai semuanya digenapi." Ya, Yesus kalau berkata tuh aminnya selalu di depan, teman-teman. Amin, ini artinya merupakan satu kesaksian yang kuat bahwa hukum Taurat tidak akan dilenyapkan atau dihapuskan, ya, atau seperti yang dituduhkan oleh orang Muslim, dipalsukan. Ya, Allah sanggup menjaga firman-Nya. Teman-teman, Islam mempunyai dua batu suci di Ka'bah yang namanya batu sudut Yemeni dan batu Hajar Aswad. Orang Kristen juga punya batu suci, teman-teman. Alkitab berkata Yesus adalah batu penjuru kita. Efesus 2 ayat 17 sampai 22 berkata, "Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh." Artinya kita bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mengenal Allah itu dikatakan jauh dari Allah. Dan juga damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu bangsa Yahudi. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi orang asing, teman-teman. Kita bukan lagi orang asing. Tapi kawan sekerja Allah dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ada dalam satu keluarga Kristus. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita ini adalah bangunan bait Allah. Dasarnya adalah
para nabi di kitab Perjanjian Lama dan para rasul di kitab Perjanjian Baru, dengan Yesus sebagai senter atau batu penjurunya. Di dalam Yesuslah tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yesus adalah batu penjuru yang hidup. Yesaya 28 ayat 11, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Roma 9 ayat 33 berkata seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Rasul Petrus berkata, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mazmur 118 ayat 22 berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ini adalah ahli-ahli Taurat ya. Tukang-tukang bangunan itu adalah orang yang tahu mengenai hukum-hukum Taurat, ahli-ahli agama, orang-orang agamawi. Batu yang dibuang oleh mereka itu disalibkan telah menjadi batu penjuru. Kisah para Rasul 4 ayat 11, Rasul Petrus dengan penuh Roh Kudus menjawab, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu. Namun ia telah menjadi batu penjuru bagi kita. Suatu dasar yang teguh. Jadi seluruh kitab suci itu berpusat atau bersenter pada Yesus. Demikian juga pengajaran kekristenan harus dibangun di atas dasar para nabi tadi, Alkitab Perjanjian Lama, para rasul, yaitu Alkitab Perjanjian Baru, dengan Yesus sebagai senter atau pusatnya. Kita lihat teman-teman kisah di mana Yesus berubah rupa. Di dalam Matius 17 ayat 1-9, ini disebut gunung perubahan rupa atau Mount of Transfiguration. 6 hari kemudian Yesus membawa 3 murid kesayangannya ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke sebuah gunung. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tiba-tiba sementara ia berkata-kata demikian, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Sang Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Musa di sini mewakili seluruh kitab-kitab Taurat ya teman-teman, atau hukum Taurat. Sedangkan Elia mewakili seluruh nabi-nabi di sini. Di mana senter atau pusatnya adalah Yesus sendiri. Dan Bapa berkata, bukan dengarkanlah Musa atau dengarkanlah Elia. Bapa berkata, dengarkanlah Yesus. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Jadi hukum Taurat itu adalah sesuatu yang diberikan. Tapi kasih karunia dan kebenaran itu adalah seorang pribadi. Dia datang di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Jadi kebenaran itu bukan sesuatu, teman-teman. Kebenaran adalah Yesus sendiri, pribadi itu sendiri, yaitu Allah yang mengambil rupa menjadi seorang manusia. Kasih karunia di sini adalah charis atau grace. Kebenaran adalah aletheia atau truth. Yesus menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama yang disebut Tanak. Tanak itu singkatan ya teman-teman. Tanak itu adalah akronim dari Taurat, kitab Taurat Musa, Naviim, kitab para nabi, dan Ketuvim atau tulisan-tulisan suci. Yaitu kitab perjanjian lama kita, itu disebut Tanak. Dalam Yohanes 5, Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu dapat percaya akan apa yang aku katakan? J. Barton Payne dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecy, dia sudah mengkatalogkan ada sekitar 8.362 ayat-ayat nubuatan di dalam Alkitab, yang terbagi dalam 1.817 nubuatan dan 737 nubuatan yang berbeda. Ada sekitar 350 lebih nubuatan mengenai Mesias yang digenapi secara detail dalam satu pribadi Yesus Kristus. Yang lebih amazingnya teman-teman, untuk digenapinya 8 nubuatan saja di dalam satu pribadi, kemungkinannya atau probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. Berapa itu? Quadrillion? Lebih dari itu ya teman-teman. Anda hitung sendiri. Tuhan mengungkapkan rencana penebusannya secara bertahap melalui nubuatan para nabi sampai genap waktunya. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, in the fullness of time, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya artinya setelah semua nubuatan disampaikan dari mulai kitab Kejadian sampai Maleaki. Teman-teman, demikianlah tadi pembelajaran sesi pertama, introduction dari Alkitab kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video kedua. Dan silahkan download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Saya akan menutup dengan Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita bawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.